Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pembimbing pertama, Bapak Adi Pratama Putra, serta yang berbahagia pada hari ini Saudara Fikri Humami, serta selamat datang dan terima kasih telah menyempatkan waktunya bagi rekan-rekan mahasiswa program studi teknik mesin yang hadir untuk kegiatan seminar hasil pada siang hari ini. Adapun judul seminar yang akan disampaikan oleh Saudara Fikri Humami yaitu pada penelitian dengan judul Studi Karakteristik Laju Aliran Udara dan Distribusi Temperatur pada Sistem Pendingin Unit Komatsu WA908R. Untuk waktu paparan diberikan waktu kurang lebih 15 menit sampai dengan 20 menit paling lama. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh audiens. Lalu dirasa nanti sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, baru masuk ke sesi pertanyaan, saran, masukan dari para pembimbing, termasuk saya juga. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Saudara Fikri Humami menyampaikan laporan pelaksanaan penelitiannya. Monggo, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Keran. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitrul Mani, saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Studi Karakteristik Laju Aliran Udara dan Distribusi Temperatur pada Sistem Pendingin Unit Komatsu WA900-8R. Dengan dosen pembimbing pertama ada Pak Adi Pratama, dan dosen pembimbing dua ada Pak Irfanul Kirom. Pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi area pertambangan di mana operator WA900 tidak hanya menerima paparan suhu ambien yang mencapai 44 derajat, tetapi juga panas konduksi dari material unit itu sendiri, yaitu transmisi yang mencapai temperatur di 64 derajat. Studi ini dilakukan untuk menganalisis secara aktual bagaimana variasi laju aliran udara dapat meredam beban panas tersebut dan bagaimana nilai koefisiensi of performance pada sistem pendingin. Tujuan dari penelitian yaitu yang pertama ada laju aliran udara, dan mengukur volume dan kecepatan udara pada berbagai mode putaran blower. Kedua, mengukur distribusi temperatur, menganalisis seberapa suhu di sekitar area area operator. Kemudian laju Calor dan COP menghitung laju penyerapan panas dan coefficient of performance. Variabel penelitian. Pada variabel satu yaitu ada laju aliran udara dengan parameter kecepatan penampang dengan menggunakan alat ukur anemometer. Kemudian variabel kedua ada beban thermal yaitu ambient temperatur dengan alat ukur termokouple dan transmisi menggunakan termometer. Kemudian untuk variabel terkait yaitu temperatur kabin. Untuk titiknya terdapat dua titik di area operator dengan menggunakan termokouple. Kemudian untuk variabel kontrol di kondisi dibuat kondisi tetap dengan arah hembusan dan mode AC serta antropometri dari operator. Skema pengukuran. Dengan kabin berukuran 5,70 meter kubik, memiliki 6 penampang dengan masing-masing penampang berukuran 11 kali 5 cm. Dengan dengan cara pengukuran yaitu 5 mili di depan penampang. Kemudian untuk temperatur kabinnya menggunakan dua titik pengukuran yaitu ada di sisi kiri dan kanan. Kemudian transmisi berada di tepat bawah kabin dan untuk kabin pengukurannya dilakukan 10 cm di depan kaca. Variable control. Putaran mesin dijaga konstan pada putaran low idle di 700 rpm dan jendela kabin tertutup. Kemudian untuk antropometri, di sini saya menggunakan subjek operator yang memiliki tinggi 170, berat 72 kilo, kotor, dengan menggunakan berpak bahan drill dan jeans. Kemudian untuk
Persamaannya menggunakan BSA, Body Surface Area, dengan angka tetapan di 0,007184 dikalikan berat badan yaitu 72 pangkat 0425 dikali tinggi badan di 170 pangkat 0,725. Maka didapatkan body surface areanya di 1,72 meter persegi. Kemudian untuk beban termalnya menggunakan persamaan Q-mid dikalikan angka tetapan yaitu M sama dengan 58 dikali 1,10. Hasilnya akan dikalikan BSA itu sendiri 1,77 meter persegi. Maka didapatkan beban thermal operator yaitu sebesar 122,93 watt. Laju aliran udara, debit aliran udara, dan massa aliran udara. Pada pengujian temperatur pada pengujian laju aliran udara pada P3 total didapatkan pada angka 54,56 meter per second. Untuk debit aliran udaranya didapatkan di 0,30008 meter kubik per second. Serta perhitungan laju aliran udara masanya di P3 didapatkan pada 0,3601. Kemudian lanjut ke beban. Beban di sini yaitu Q, didapatkan dari perhitungan M dot, yaitu laju aliran massa, CP, panas spesifik, yaitu angka tetapan, kemudian delta T, selisih temperatur awal sebelum pengukuran dan temperatur setelah pengukuran. Pada P3 didapatkan nilai Q, yaitu sebesar 3083,56 watt dengan selisih temperatur awalnya yaitu 8,52 derajat Celcius. COP, Coefficient of Performance, yaitu hasil dari daya kompresor yang dikeluarkan terhadap sistem pendinginan yang dihasilkan, di mana COP ini pada kompresor memiliki daya sebesar 5.275 watt. Kemudian untuk watt thermal pada P3 tadi adalah di angka 3.083,56 watt. Pada P3 didapatkan COP di angka 58. Nilai COP aktual di bawah 1 dinyatakan wajar dan valid secara kondisi lapangan, karena sistem dipaksa membuang akumulasi beban laten yang sangat besar pada transisi yang mencapai 64 derajat dan iklim tambang yang bisa mencapai 44 derajat. Persentase penurunan temperatur. Pada penurunan temperatur di P1-nya cukup rendah, ya hanya di 1,28%. Kemudian yang tertingginya di P3 yaitu di 29,48%. Pada pengaktifan P3, selisih pembacaan termokapal antara titik T1 dan T2 sangat kecil, yaitu hanya di angka 0,1 sampai 0,2 derajat. Kesimpulannya yaitu laju aliran udara, kecepatan suplai udara, dan laju massa pendingin berbanding lurus dengan efektivitas penurunan suhu kabin, di mana kapasitas didorong penuh oleh putaran blower di P3 dengan berat massa yaitu di 0,3601 kg per second. Karakteristik distribusi pada P3 dapat menciptakan pembagian udara pendingin yang merata di suhu ruang hingga membuat selisih hanya 0,1 sampai 0,2 derajat Celcius. Untuk laju perpindahan kalor dan coefficient of performance, kapasitas ekstraksi kalor tercatat pada P3 ada di 3083,56 watt pada mode maksimal. P3 ini menghasilkan COP sebesar 0,58 untuk mengompensasi beban termal pada area kerja. Saran, secara operasional, operator disarankan mengaktifkan blower pada putaran maksimal di siang hari guna menjaga koefisien konveksi dalam menghalau akumulasi panas.
Yang kedua, tindakan untuk engineering dan pihak maintenance, yaitu melakukan penambahan floor mat, tambahan di bawah karpet lantai kabin untuk menahan rambatan panas konduksi transmisi yang secara fisik agar dapat mengurangi panas yang diterima kabin. Kemudian yang ketiga, yaitu yang terakhir, mengembangkan riset untuk pengembangan riset selanjutnya, yaitu mengintegrasikan parameter relative humidity guna menghitung nilai beban kalor laten, serta disarankan menggunakan pemodelan simulasi komputasional fluid of dynamics untuk memetakan arah vektor pusaran aliran fluida secara visual. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan hasil skripsi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fikri, paparan yang relatif singkat, tapi saya pikir ini akan memberikan banyak pertanyaan Siap. yang sifatnya itu akan justru memperkuat untuk persiapan menuju ke sidang skripsi. Jadi saya persilakan rekan-rekan, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, dikonfirmasikan, nah, untuk meminta klarifikasi jawaban dari saudara Fikri Humami. Yuk, monggo yang topik berkaitan dengan sistem refrigeran, terutama di sektor pertambangan. 44 derajat itu ekstrim ya. Cukup ekstrim, Pak, untuk di area tambang. Monggo silakan. Jim Napu, Ardi Rengga, M. Yusuf, Junior Parawangsa, Haryadi, Krismi. Ini kalau offline ini saya wajibkan bertanya ini, Pak Adi. Soalnya pas barengan ada Dekan Cup, jadi pesertanya banyak yang bertanding ini. Atau mungkin sembari menunggu yang lain, monggo Pak Adi. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu Pak Adi, sembari nunggu yang lain. Loh, enggak dengar Pak Adi ini. Gimana gimana Pak Giram? Yuk, monggo sembari nunggu yang lain untuk bertanya, kita mulai aja dulu supaya enggak senyap ini seminar hasilnya. Ini kalau enggak menghasilkan pertanyaan dikira enggak menarik nanti. Iya sebentar Pak Giram, ini satunya minta tanda tangan. Ditinggal dulu. Oke, Mas Wi, sambil ya, nyantai Mas Fikri Mami sambil nunggu teman-teman ya. Ini kan Ya, menguji ya, menguji tiga kecepatan yang berbeda. Ya, nggih. nah, tiga kecepatan blower saja. Ya, Iya, Pak. kan ada P1, P2, P3. Terus itu menurutmu yang paling apa istilahnya ya? Dikatakan paling baik itu kan P3. Kenapa seperti itu? Bukannya kalau kita sudah pikirkan, ya kita ketahui sudah kalau blower tinggi semakin cepat dingin. Hubungannya harusnya itu juga diutarakan antara P1 dan P2-nya. Gimana? Baik. Karena yang pertama itu P1, jadi nanti distribusi udara yang dinginnya itu nanti cenderung lambat, akhirnya kabin cenderung panas, ditambah temperatur ambien cukup tinggi, akhirnya kabin pengap dan panas. Kemudian untuk di P3, kondisi kabin akan terjaga, akhirnya ruangan kabin tidak panas.
dan distribusi dinginnya lebih merata dan cepat. Mana? Itu termasuk perpindahan panas yang bagaimana? Karena kan kita kan harus menghubungkan ya. Kalau P3 itu kan blowernya tinggi, P2 itu blowernya apa agak rendah, P1-nya itu rendah lagi. Hubungannya dengan perpindahan panas itu masuk ke teori apa ya? Teori laju perpindahan panas secara konveksi. Gimana? Laju perpindahan panas. Ya iyalah. Termasuk apa? Konveksi apa itu? Konveksi paksa, Pak. Gimana? Konveksi paksa. Konveksi paksa. Nah, oke, terus untuk apa namanya rumusnya dan teorinya ada. Rumus dan teori perpindahan panas, gitu, Pak. Yang konveksi paksa. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya nanti ditaruh ya. Ya. Karena ini nanti masuknya kan namanya juga blower ya. Blowernya itu begini-begini ya. Atau konveksinya itu konveksi paksa itu bagaimana dijelaskan. Jangan-jangan nanti ada pengujinya nanti yang berpikir ya namanya kipasnya semakin cepat ya semakin dingin. Ya kan? Ya. Terus juga ini tidak ada apa namanya ya. Mungkin diskusi kita itu masih kurang sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, cukup oke ya. Jadi tidak ada benar-benar pengujian, entah itu menggunakan apa namanya ANOVA lah, atau UJT lah, atau mungkin yang lain untuk analisisnya. Jadi bagaimana Anda memastikan perbedaan tersebut itu signifikan? Kalau cuman kita lihat data sih ya signifikan. Tapi kalau lihat dari pengujian analis cost ya statistiknya kan kita tidak tahu gimana. Kalau ditanya nah. Dari data ini, Pak, apa observasi Data. yang dilakukan. Oh, Jadi cuma nanti data observasi saja. sama pengujian nanti dipaparkan lagi untuk lebih lengkapnya. Itu aja. Iya, Pak. Terus COP. COP itu kamu hitung menggunakan daya apa? Kompresor kan? Iya, Pak, kompresor, Pak. Hanya daya kompresor. Iya, kompresor dari kompresor. Kalau COP yang kamu hitung kompresor, tetapi yang dirubah blower. Gimana? Coba dipikirkan lagi. Jadi Secara, dari kompresornya dia membuat sirkulasinya lebih cepat, membuat sirkulasi dinginnya, kemudian untuk arahnya hembusannya, debitnya diatur oleh blowernya. masa seperti itu. Kalau teori sih, setahu saya teorinya itu namanya perubahan blower itu kan hembusannya kan. Jadi tidak langsung mengubah COP sebenarnya di sistem refrigerasi itu. Yang berubah itu kalau nggak salah itu heat transfer ya. Heat transfer sama apa lagi itu loh, distribusi udara sama apa? Saya lupa. Betul sebenarnya. Ya, Pak. Nantilah dilanjut, mungkin yang lain silahkan itu. Ada yang mau bertanya? Ya,
Untuk awal yang baik memancing, men-trigger teman-teman untuk bertanya, nah, siapa ini korep ini? Izin Pak Girom. Ya silakan, Mas Korep. Ya, Mas Fikri. Nggih, Saya mau bertanya nih ya Mas. terkait metode penelitian yang digunakan atau Siap. yang diaplikasikan dalam penelitian Mas Fikri. Yang pertama, mengapa durasi untuk mengaktifkan AC itu hanya 3 menit? Apakah sistem AC itu sudah mencapai kondisi steady state ya atau belum? Mengapa harus 3 menit? Itu yang Eh, pertama. Terus yang kedua, mengapa hanya dilakukan pada kondisi 700 RPM ya tadi itu kalau nggak salah. Dua pertanyaan itu aja, Mas Fikri. baik. Yang pertama untuk apa sebelum pengujian 5 menit saya rasa itu yang saya tulis di jurnal sebelum pengujian itu 5 menit yaitu agar sirkulasinya berjalan lancar terlebih dahulu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tadi Lloydel ya. Jadi saya mengukur titik terendahnya yaitu jika titik terendahnya sudah dirasa cukup maka untuk hasil apa maaf, untuk RPM terendahnya sudah cukup baik maka harapannya di RPM tingginya di mentok di 1500 itu otomatis harusnya akan jauh lebih baik lagi. Jadi saya patokannya yang terendah. Jadi 5 menit ya. Ya, 5 menit. Itu kondisi sudah bisa dipastikan AC itu sudah dingin, sudah kondisi apa namanya diukur apa enggak itu, Mas Fikri? Yang pertama itu dari temperatur awalnya dulu, yaitu sebelum pengukuran kan sebelum unit running kita mengukur ini dulu temperatur awal kabinnya. Kemudian kita runningkan pada profil satu misal dan temperaturnya di terendah. Temperaturnya standar dulu di paling panas untuk mensirkulasi refrigerantnya. Kemudian setelah 5 menit baru kita atur profil blowernya. Seperti Iya, itu. maksud saya itu kenapa kok harus 5 menit? Apakah ada apa namanya indikator-indikator yang harus dicapai sehingga harus 5 menit nih baru dihitung atau baru diapakan gitu? Apakah ada indikator-indikator tertentu itu? Indikator tertentu sebenarnya nggak ada, cuman itu secara kita pengukurannya seperti di kondisi lapangan. Untuk mengukur kondisi AC umumnya memang bahkan malah langsung running, langsung digas penuh untuk mengetahui AC itu bekerja dengan baik atau tidak. Namun saya menggunakan 5 menit agar hanya untuk memastikan sirkulasinya berjalan lebih dulu. Itu saja. Iya, maksudnya 5 menit itu suhunya berapa, temperaturnya, mencapai berapa, diukur nggak? Dari suhu awal kan di misal di P1 itu ada di 31. Itu kemudian di pengukuran pertama itu baru kelihatan, cuman nggak ada perubahan juga untuk di temperatur pengukuran pertamanya dari pengukuran awal sebelum pengujian. Jadi tidak ada parameter ya, Mas Fikri ya, parameter atau penelitian terdahulu yang menjatuhkan apa namanya running 5 menit baru dilaksanakan pengujian atau pengukuran. Nggak ada ya berarti ya? Cara penelitian terdahulu nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi kondisi di lapangan gitu ya. Ya, Jadi saran saya sih harusnya ada pijakan mengapa harus pakai 5 menit, kok nggak 10 menit, kok nggak 20 menit. Kan apa unit Komatsu itu kan nggak sama kondisi mesinnya toh. ya. Jadi nggak bisa dijadikan patokan harus 5 menit berdasarkan apa. Ya, ya harus ada dasarnya.
Kenapa kondisi unitnya juga tidak sama? Apakah unit satu dengan yang lain dijalankan di running selama 5 menit mencapai temperatur yang diinginkan kan belum pasti juga kan, tidak bisa terukur ya. Terus yang pertama, yang kedua tadi kenapa harus 700 rpm Mas Fikri? Enggak 1000, enggak 1500 atau di bawahnya misalkan 500 gitu. Kenapa Mas Fikri? Baik, yang pertama dia untuk settingan low idle-nya dia hanya di 700, dia nggak bisa lebih rendah. Kemudian yang kedua tadi saya ingin mengukur di kemampuan terendahnya ada berapa. Seharusnya kalau kemampuan terendahnya sudah cukup bagus, maka untuk RPM yang lebih tinggi maka dia akan jauh lebih baik. Katanya ada nggak RPM yang lebih tinggi itu lebih baik? Dia lebih ke putaran kompresinya aja, lebih cepat sirkulasi sirkulasi apa kompresornya. Iya, maksudnya datanya diukur nggak? Kalau misalkan RPM-nya dinaikkan itu lebih baik, itu katanya Mas Fikri tadi. Belum belum ukur saya kalau yang di high. Oh, jadi hanya mengukur tingkat rendah. Jangan-jangan nanti malah di RPM tinggi tidak sesuai dengan harapan. Kan bisa jadi. Kenapa? Karena tidak terukur. Makanya tidak bisa kita pastikan. RPM rendah saja sudah oke, nanti RPM tinggi pasti lebih oke. Tidak bisa seperti itu ya. Kenapa? Karena tidak ada data dukung, tidak ada eh, data yang bisa diukur sehingga bisa dibandingkan. Gitu. Itu aja, Pak Kirom dan Pak Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farid atas masukannya. Terima kasih Mas Koreb. Semoga puas. Monggo saya persilahkan rekan-rekan yang lain. Kalau tidak ya saya yang masuk untuk bertanya. Ya, saya aja dulu dah. Mas Fikri, Ya, Pak. eh, ada informasi enggak ini unit yang diuji ini, yang digunakan sebagai objek penelitian ini, itu sudah berapa ribu jam penggunaan itu gitu. Ada Pak di lampiran, saya lampirkan. Ada di arus meternya. Mas Fikri pernah nyoba untuk pendingin unit Komatsu baru, katakanlah di bawah 5.000 di bawah 500 jam gitu. Pernah Pak, yang baru itu sampai benar-benar di bawah 200 itu masih saya pernah ngerasakan. Nggak pernah megang juga. AC-nya lebih dingin atau gimana? Karena dulu kan ujiannya di workshop Pak, jadi ruangannya lebih teduh, nggak panas kayak di lapangan. Jadi saya rasa itu ya teduh, teduh, teduh aja Pak. Paling nggak apa terpapar panas. Oh, beban termalnya mungkin ya. Nggih. Oke, beban termal tadi sudah disebutkan. Pertama itu adalah transmisi. Ada lagi kemudian temperatur lingkungan. Tambah satu lagi manusianya ya. Iya Pak. Nah, pada saat pengujian ini, Mas Fikri ini mengukur nggak temperatur yang dihasilkan dari kompresor lang itu berapa rata-ratanya? Sebelum ujian dia ada di 150 Apa itu? PSI, 150 PSI. Enggak, Untuk, temperaturnya. Temperatur yang keluar itu berapa? temperatur yang keluar dari kompresor nih Pak, yang Iya, high-nya. betul. Dia waktu NJ dia ada di 41 derajat. 41. Nggih. Ini dari kompresor ya? Iya Pak, dari kompresor.
keluar dari blower. Kompresor ngarah ke kondensor. Ya, dari kondensor. Kalau dari kondensor, dia tipis-tipis di 36, 37, sama 35. Dia pakai 2 kondensor. Seingat saya itu, kalau saya masuk ke ruang kerjanya Pak Adi itu, AC-nya itu mau bisa disetting 16 derajat, 18 derajat. Di unit Komatsu itu bisa disetting begitu. Bisa, Pak. Dia paling panasnya di 31, terdinginnya di 18. Nah, pada saat pengukuran ini, itu disetting berapa sama Mas Fikri? Terendah di 18. Terendah di 18. Pengukuran mula-mula ruang kabin itu berapa derajat saat Sebelum belum hidup AC-nya? sebelum pengukuran, sebelum unit running itu ada di rata-rata 31 derajat. 31 derajat. Baik P1, P2, P3 semuanya sama disetting suhu terendahnya ke 18. Nggih. Pada saat ngambil data itu kan berarti targetnya ini kan kita mau mencari temperatur yang setimbang toh. Karena prinsipnya energi itu kan begitu toh, perpindahan panas itu. Ya berharapnya ke 18, tapi kayaknya mencapai 18 itu waktunya lama. Tadi 3 menit, 5 menit ya. Nggih. 5 menit itu bisa nggak mencapai ke suhu terendah itu selama 5 menit itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pengambilan datanya Mas Fikri ini tidak sampai ke 18 ya, suhu setting yang ditetapkan sebagai batas minimal suhu terendah. Nggak nyampe. Oh, jadi berdasarkan interval waktu saja. Nggih. Apa alasannya? Alasan yang Kan kalau pada skala waktu, kalau targetnya itu di 18, akhirnya nanti kelihatan P1, P2, P3. Itu berapa cepat laju pendinginan yang diharapkan, itu begitu. Ya, ini pertimbangan saja dari saya. baik. Terus yang berikutnya ini ada yang namanya perpindahan massa. Massa apa ini yang berpindah ini? Massa udara, Pak. Berat dari Massa udara. udara. Oh, udara punya massa ya. Nggih. Besar kecilnya massa ini karena apa pengaruhnya? Dari dingin yang dikeluarkan. Dingin. Dingin itu energi ya. Berarti kalor. Gitu. Ya. Nggih, Pak. Persamaannya apa kemarin itu? Agak error Pak Kirom barusan. Mana kalornya ini? Iya, Pak. Sebentar, Pak. M dot kalau nggak salah ya. Nah ini Ini, Pak. M.dot, Pak. M dot apa M dot ini? Massa, Pak. Massa Massa. udara. CP Panas spesifik, Pak. panas spesifiknya panas spesifiknya apa ini? Dia nilai tetapan di 1,2. Nilai tetapan. Oh, untuk fluidanya. Nggih. Oke. Nah, sekarang kita kemudian ke koefisien yang COP itu. Lah, kira-kira COP itu makin tinggi atau rendah, itu akibat apa?
akibat apa saja? Baik. Nguji. Yang pertama itu dari putaran blower, dia Putaran akibat blower itu mengakibatkan terjadinya apa? mempercepat mempercepat ini peningkatan pendinginan, kemudian dari Sebentar, jangan keburu dulu. Saya buka blower, ya, rendah, sedang, buka penuh. Apa yang berubah ketika ini saya ubah? nilai pendinginannya, Pak. Sebelum nilai pendinginan, apanya yang berubah? Masa udara yang keluar. Masa udara yang keluar. Oke, lanjut. Kemana setelah itu? Ke laju pendinginan. Ya. Nah, sekarang selain faktor bukaan blower, COP ini berubah karena apa lagi? Berubah karena kompresornya, Pak. Dari keluaran udara dingin yang dihasilkan oleh kompresor. Kompresor itu putarannya tetap apa berubah-ubah dia itu? Di putarannya ada di dua settingan, dia cuman di 700 sama di 1500. Dia tergantung injakan gas. Kompresor itu bekerja tergantung injakan gas. Ya, Yakin nih? ya tergantung injetnya juga. Ketika ngeklatnya itu si kompresor. Oh, saya pikir putarannya tetap ya. Nggak bisa, nggak Oh, tetap dia, bisa. Pak. Cuman pengujiannya yang dibuat tetap. Selain itu, COP berubah karena apa lagi? Ambeien Tempat pengaruh enggak? ngaruh, Pak. Luas permukaan bidang pengaruh apa enggak? Bidang pengaruh. Luas kan? Volume ruangannya ini loh. Nggak, Pak, karena dia tetap nggak berubah-ubah. Oke, bagus. Terus COP-nya kalau orangnya ditambahi gitu, pengaruh enggak koefisiennya ini? Ngaruh, Pak, karena orang-orang dia melepaskan beban panas juga. Oh, dia berkontribusi melepas panas. Oke. Akhirnya koefisiennya makin besar atau makin kecil kalau ditambah orangnya? Turun, Pak. Koefisiennya turun. Energinya yang diberikan juga makin turun. Kan gitu ya. Iya, Pak. Sehingga untuk mencapai proses dingin yang diharapkan butuh kos yang lebih besar. Itu gitu. Nah, harusnya bayangan saya itu grafiknya itu ada temperatur mula-mula kabin sebelum ini dihidupkan, lalu kemudian settingnya targetnya ke 18. Nah, ini baru nanti kelihatan ini butuh waktu berapa lama dia untuk sampai mencapai suhu yang diinginkan. Tapi tidak apa-apa, nanti kita cek lagi di data pengukurannya. Iya, Turun Pak. apa tetap dia. Iya, Pak. Dari saya seperti itu. Rekan-rekan yang lain, Mas Yusuf, Ahmad Fauji, Jim Napo, nah ini kayaknya waktunya kurang pas ini. Ilham, barangkali ada pertanyaan atau tambahan dari Pak Adi. Ini Junior sama Mas Yusuf mau tanya. Oh, silakan, silakan. Silakan Junior atau Yusuf dulu. Izin bertanya Iya, Mas Fikri, Mami ya. iya, Mas. Siap. Mengapa sih untuk penelitian dari Mas Fikri kan meneliti tentang sistem AC pada kabin alat berat nggih? Nggih. Nah, itu apa sih urgensinya? Kenapa kok hanya alat berat saja yang
sistem AC-nya yang diukur, kenapa tidak pada kendaraan penumpang kendaraan penumpang biasa seperti itu. Kemudian untuk tahapan pengambilan datanya itu seperti apa? Tolong dijelaskan. Baik, alasan sebenarnya tuh yang pertama di perusahaan saya, tempat kerja, untuk yang maintenance AC itu bukan saya langsung. Namun dia pakai vendor anakannya Denso. Nah, mereka itu tahun ini rencananya tutup. Jadi langsung dialihkan ke yang yang megang unitnya langsung. Nah, jadi saya tertariknya di situ. Sekalian meneliti kinerja dari AC unit saya sendiri. Kemudian yang kedua tadi, oh, kedua tadi penelitian ya, metode penelitiannya. Ya, proses pengambilan datanya itu seperti apa? Baik. Jadi sini saya memakai unit WA pada kondisi PS HM 2000, yaitu pada HM 2000 hours meternya mencapai 2000, dia akan maintenance AC itu cukup banyak, seperti ganti reservoir dryer, ganti freon, ganti olinya kompresor, kemudian evap itu rutin dibersihkan tiap 2000. Jadi itu patokan saya untuk pengujiannya di PS 2000. Lalu untuk metodenya, setelah semua PS-nya itu selesai, maka akan saya lakukan untuk pengukuran temperatur awal kabin, kemudian nunggu 5 menit running, baru saya mulai pengukuran temperatur pengujiannya. Itu untuk temperatur kabin. Untuk keluaran blower, dia bisa langsung di setel, langsung diukur tanpa harus nunggu seperti mengukur temperatur tadi. Untuk temperatur ambien tadi, kita ngukurnya pakai termokokul di depan kaca dengan jarak 10 cm. Kemudian untuk termogan kita langsung tembak aja di transmisi. Ah, saat mengukur transmisi langsung tembak pakai termogan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Mas. Saya rasa cukup itu, hanya itu yang saya pertanyakan. Mungkin beralih ke saudara Junior Parawangsa. Baik, makasih Mas Yusuf. Izin Mas bertanya, Siap. untuk hasil dan pembahasan di sini tertulis rumus IMET 58 kali 1,10 dikali 1,77 hasilnya 122,93 watt ya. Sedangkan di bawahnya energi ini mengatakan 112,93 watt. Ini yang benar yang mana ya Mas? Yang sebentar. Beban thermal antropometri. IMIT. Yang ini Mas di 122,9. Iya Mas, yang itu. Ini Mas yang benar Mas. Yang di jurnal tadi ketulisnya berapa Mas? Sama kayak ini Mas, hasilnya sebesar 112, dengan di perhitungannya 122. Astagfirullah, tipu. Oh iya, maaf Mas, saya salah tulis. Yang benar 122. Berarti yang benar yang mana Mas? Yang 122 Mas, yang benar. Kalau saya hitung soalnya yang 112 ya Mas. Bentar saya hitung lagi Mas. Iya Mas, mungkin bisa dihitung ulang. Baik Mas, makasih Mas masukannya.
Wih, oh iya Mas. Yang benar yang di 112. Oke Mas, terima Siap, kasih. makasih Mas masukannya. Siap. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya, Mas Jim Napoleon. Ya, cek sound, cek sound. Sangat jelas, Terus, silakan. Oh ya, izin bertanya, Bang Imami. oke, siap. Ini kan ada di tabel 5 kayaknya. Stabil 5. Temperatur keluaran udara pada P2 itu 22,35 derajat Celcius. Jadi sedikit lebih dingin kalau saya lihat daripada yang P3-nya yang 22,68 derajat Celcius. Nah, itu kesimpulannya kan lebih bagus yang ini. Saya lihat di kesimpulan sampean itu yang P3. Kok lebih bagus yang P3 ya dari yang ini? Kan agak kecil ini dari secara nilainya. Maaf, gimana, gimana? Kalau tabel yang sampean bagikan bentar ya. Untuk temperatur keluaran udara dari yang jurnal sampean bagikan ini kan yang ada P2 dan P3 nih. Ya, Yang P2 ini 22,5, sedangkan P3-nya 22,68. Sedangkan di kesimpulan itu yang eh, lebih bagus itu di P3 ini dari kesimpulannya. Itu gimana ya? Kalau lebih bagus yang P3 kan nilainya agak lebih besar tuh dari yang P2-nya. sebentar Mas. Sama nggak ya sama di tabel sampean? Yang di tabel saya mirip. P2. Oh, bentar saya koreksi dulu. Atau yang ini keliru. Sebentar Kalau saya juga buka. ya, ini kan temperatur untuk derajat Celciusnya yang P1 24,40, P2-nya 22,35. Kemudian yang P3-nya itu 22,68. Ah, itu tabelnya. Itu yang di atas tadi, Bang. Yang di atas. Ah, ini. Lagi ke atas lagi. Yang tabel satunya. Ya, itu. Tabelnya sama enggak ya? Beda ya. Bentar. Yang tabel 5, Bang. Tabel 5 ini. Satu. Oke, ini tabel ini. Ya, itu. Nah, itu temperatur keluaran itu, Bang. Temperatur keluaran. Iya. Kan ada yang 24,40, ada 22,35, terus 22,68. Oh ini, iya ya dapat dapat.
Nah, itu kok di kesimpulannya lebih bagus yang P3 kayak ini daripada yang P2. Bentar. Ya mungkin atau ada salah tulis ketik mungkin ya. Coba. Baik, Mas. Bentar ya. Ya, dicek lagi nanti saja. Ini Iya. kan seminar hasil ini, bukan untuk dibenahi langsung ya. Ya, enggak. Ya, yang benar itu gimana? Pertanyaannya Mas Jimnapo itu, yang benar itu P1, P2, P3. Apa angkanya yang bagaimana? Atau memang kondisi lapangannya ternyata memang begitu? Ya, Iya, silakan karena jawab, Bu Putri. Karena di kesimpulannya itu kan Bang, sampean tulis yang P3 yang lebih bagus, sedangkan angka di tabel itu menunjukkan yang P2 itu lebih kecil dari yang P1 dan P3. Jadi asumsi saya itu yang P2 itu yang lebih bagus untuk temperaturnya. Begitu Bang. Baik. Nanti saya perbaiki lagi. Kayaknya saya yang salah nulis. Lihat Bang. Terima kasih. Sekian dari saya Bang. Ya, Makasih, Mas Napo. kondisi sebenarnya mana yang lebih optimal ini, Mas Fikri? Lebih optimalnya di P3, Pak. Oh, itu ya. Oke, silakan yang lain. Kalau tidak ada, saya persilakan mungkin Pak Adi. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya masih banyak ya Mas Fikri ya yang perlu kita benahi ya, mulai dari data yang sudah disampaikan teman-teman tadi dan juga persepsi mensinkronkan tadi. Ya. Ini lajunya seperti apa, COP-nya seperti apa, seperti yang dijelaskan Pak Kirom juga ya. Saya agak-agak ngawang tadi sebenarnya, karena saya kurang fokus pada waktu koreksi mungkin ya, kesalahan saya juga. Nanti ya mungkin kapan kita diskusi dulu, kita perbaiki sebelum maju, karena kalau ini langsung ujuk-ujuk maju, sepertinya ada beberapa yang kurang tepat gitu. Terus nanti juga kita perbaiki mengenai penulisannya juga, dilengkapi. Terus di bab 1 juga, menurut saya itu terlalu banyak kutipan ya. Terlalu banyak kutipan, saya cek-cek lagi, rupanya ada beberapa yang tidak sesuai. Terus itulah dari saya. Nanti setelah ini mungkin bisa diskusi via WA atau mungkin via Zoom dengan saya atau mungkin dengan Pak Kirom sebelum kita maju ke sidang skripsi, daripada nanti di sidang dibantai ya, karena yang apa namanya itu menguji nanti gak berat. Mungkin itu saja Pak Kirom. Oke, terima kasih Pak Adi. Dari saya pun juga sama, karena kita memang waktunya ya berkejaran. Tapi ini juga catatan untuk teman-teman yang lain. Lagi-lagi ya semester berikutnya yang skripsi ini ya jangan berangkatnya itu tunda-tunda. Akhirnya ya dampaknya itu ya seperti ini. Kesempatan waktu perbaikan dengan informasi yang ingin digali dari hasil penelitian itu kadang-kala jadi banyak yang loss, jadi hilang. Jadi itu, tapi tidak apa-apa, Mas Fikri ini sudah tinggal satu langkah lagi, dipersiapkan lebih baik, nanti proses bimbingan kita akan coba perjelas lagi, karena tidak menutup kemungkinan apa yang ditanyakan pada hari ini, bahkan mungkin lebih dari itu akan muncul kembali, sehingga ya butuh ya pemahaman lebih dalam. Jadi persamaan-persamaan itu bukan hanya menjadi tools, tapi juga menjadi alat untuk memahami kita bagaimana apa yang berubah, akibat apa perubahan dan apa dampak perubahan tersebut. Itu
dibantu dengan menggunakan pemahaman rumus yang baik. Jadi rumusnya sederhana. Nah, umpama katakanlah ya hanya 3 atau 2 konstanta saja. Tapi kita nggak paham merujuk pada kondisi yang bagaimana, akhirnya kita jadi gagal untuk bisa mengabstraksikan dari temuan atau informasi pada penelitian. Itu catatan penting ya, yang juga buat rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Oke, dari saya terima kasih untuk teman-teman mahasiswa teknik mesin, Jimnapo dan kawan-kawan, Mas Yusuf, Junior, yang sudah hadir, tadi sama satu lagi Mas Korep ya, saya tidak tahu itu angkatan berapa. Terima kasih atas saran masukan yang diberikan untuk Saudara Fikri, sehingga akan melengkapi dari pemahaman yang harus dilakukan oleh Mas Fikri sebagai bagian dari persiapan menuju sidang akhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.